Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, kali ini kita akan sampai pada episode yang ke-7 yang akan saya bacakan. Ngaji kitab fikih Muamalah Al-Mu'asharah karangan Syekhuna Wahbah Zuhaili di halaman 62 tentang boleh tidak jual beli produksi suatu pabrik yang hasilnya tahun depan. Jadi sekarang transaksi, barangnya tahun depan baru jadi. Intaju masna'in kamilin lisanatin. Jadi mungkin tidak harus pabrik, tetapi jual beli produk yang dibikinnya selama setahun penuh baru jadi. Ternyata menurut Wahbah Zuhaili ini nggak boleh. Tidak harus dalam bentuk produk, misalnya juga termasuk ke makanan. Jadi misalnya jual beli mangga, transaksi sekarang bulan April tanggal 16, nanti jadinya berbuahnya atau jadinya dikirimnya itu nanti setelah setahun, yaitu April tahun 2021. Nah, itu tidak boleh karena dikhawatirkan akan terjadi spekulasi barang itu bisa ada atau tidak. Karena pada dasarnya jual beli itu dalam fikih muamalah itu tidak boleh barangnya tidak ada, kecuali salam nanti ya. Harus ada pada saat itu. Ketika tidak ada, maka jangan sampai waktunya terlalu panjang sehingga menimbulkan spekulasi yang berlebihan, akan memungkinkan terjadinya percekcokan, pertengkaran, dan ketidakjelasan yang mungkin terjadi karena faktor alam atau faktor manusia, human error. Nah, lalu bagaimana kalau orang pengen melakukan transaksi seperti itu? Nah, sarannya Wahbah Zuhaili itu bukan transaksi jual beli, tapi janji jual beli. Namanya wa'dun bil bai'i walaysa ibramun bil bai' atau bil aqdi. Jadi baru janji saja. Nah, karena janji maka tentu berbeda dengan jual beli. Karena kalau janji nanti disebutnya adalah sebuah perjanjian, bukan sebuah kontrak perjanjian, bukan sebuah jual beli. Apa bedanya belum dijelaskan di sini, tetapi secara umum ya kalau jual beli maka barang sudah menjadi milik si pembeli, lalu dia bisa menjualnya ke yang lain dan seterusnya. Dan ini tentu saja berlaku untuk transaksi-transaksi dengan produk-produk besar yang seperti pesawat terbang, seperti kendaraan dan lain-lain yang biasanya dibikin tidak hanya setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi untuk barang-barang kecil, barang-barang biasa yang seharusnya bisa selesai dalam sebulan 2 bulan, tidak boleh diperpanjang masa transaksi jual belinya sampai lebih dari setahun. Kalau mau begitu, kata Wahbah Zuhaili, harus menggunakan kontrak wa'dun bil bai', perjanjian jual beli. Lalu hal yajuzu bai'u safqatin li sanawat. Boleh nggak transaksi itu bertumbuk-tumbuk setiap tahun? Misalnya kalau dalam contoh di sini adalah saya membeli semua hasil pohon mangga ini setiap tahun. Nah, itu kata Wahbah Zuhaili juga tidak boleh. Hanya boleh ya sekali, lalu sekali artinya hasil tahun depan atau hasil musim depan, bukan terus-menerus setiap tahun dibeli dan dibayar. Jadi salamnya itu cukup sekali lalu diperbaharui, bukan terus setiap tahun. Jadi kalau misalnya ada transaksi 5 tahun atau 5 musim untuk satu
tertentu, maka itu dianggap sebagai bai'u safaqatin li sanawat, jual beli berkali-kali berkali-kali transaksi untuk satu barang misalnya. Bai'u salam yang diperbolehkan itu adalah untuk sekali musim, jadi bukan berkali-kali. Karena itu kalau untuk satu transaksi lalu berisi berkali-kali waktu, berkali-kali musim atau berkali-kali tahun, ini dianggap sebagai bai'u safaqatin li sanawatin, jual beli yang berkali-kali transaksi untuk berkali-kali waktu, masa atau tahun, dan ini tidak boleh. Mengapa? Kata Wahbah Zuhaili, karena li'anna tabi'atal bai'i at-tanjizu, karena karakter utama dari jual beli itu ya harus selesai, mubrom, final, bukan menunggu lagi dan menunggu lagi. Nah, dan salam juga merupakan jual beli darurat atau karena kebutuhan. Nah, tetapi kalau misalnya karena ada hadis yang mengatakan bahwa salam juga kalau setahun dan lebih atau bertahun-tahun ini tidak boleh, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi yuslimuna fi thimarin nakhili bi a'yaniha fi sanatin au aksar. Jadi kalau ada salam untuk misalnya satu pohon korma sendiri, lalu dibeli hasilnya selama 5 tahun setiap panen. Kalau panen 2 kali misalnya, maka 10 kali panen itu langsung dibeli semua. Itu tidak boleh, karena ada kemungkinan pohon ini tidak berbuah, ada kemungkinan terkena hama, atau ada kemungkinan bencana-bencana lain yang tidak diharapkan. Karena itu jual beli seperti ini tidak boleh. Berikutnya adalah tentang bai'ul muzayadah atau al-bai' bil muzad al-alani, jual beli lelang. Bolehkah jual beli lelang ini? Tentu saja dalam fikih muamalah yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili ini merupakan bagian dari anwa'ul musawamah. Jual beli lelang merupakan bagian dari jual beli biasa yang satu sama lain saling tawar-menawar, musawamah, tawar-menawar. Tidak tahu persis harga modalnya, lalu si pembeli sama penjual sama-sama saling tawar-menawar. Cuma problemnya kan ada hadis yang mengatakan la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi wa la yasumu ala saumihi. Tidak boleh seseorang menawarkan atau menawar barang kepada orang yang sedang tawar-menawar. Padahal kita tahu muzayadah itu kan saling tawar-menawar. Nah, itu bagaimana resolusi atau mempertemukan antara hadis ini dengan hadis yang membolehkan muzayadah atau fikih muamalah yang membolehkan muzayadah. Jadi kesan dari hadis ini, kita nggak boleh menawar atas tawaran orang lain. Orang lagi menawar 100.000 lalu dia bilang saya 120. Ini kan artinya menawar di atas tawaran orang lain yang diharamkan oleh hadis tersebut. Nah, menurut Wahbah Zuhaili bukan, ini berbeda dengan bai'u saumin ala saumin atau bai'in ala bai'in. Jadi menjual di atas jualan orang lain atau menawar di atas tawaran orang lain itu tidak boleh dalam hadis. Dan juga bukan merupakan bai'un najash. Bai'un najash itu kan ketika ada orang yang menawar atau menjual barang tapi dia tidak serius. Dia hanya untuk mengelabui atau mendorong, memotivasi si orang yang sedang menawar atau menjualnya itu menaikkan atau menurunkan harga. Jadi tidak serius. Nah, muzayadah itu harus serius semuanya. Tidak ada yang melakukan kebohongan atau sekedar bermain-main, dan semua pembeli itu setara dalam arti bisa menawarkan lebih dan lebih siapapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Nah, sementara kalau bai'u saumin ala saumin itu kesannya adalah si pembeli pertama dia tidak punya hak untuk menawar lagi, karena memang bukan dalam konteks muzayadah yang dimulai dari harga tertentu, tapi konteks jual beli biasa yang dia terpaksa atau dipaksa oleh pembeli berikutnya agar barang itu menjadi milik pembeli yang kedua, bukan milik pembeli yang pertama.
Tapi kalau muzayadah diumumkan barang sebagai lelang, sehingga setiap orang akan memikirkan harga berapa dia berani. Dan barangnya biasanya dimulai dari harga terendah sampai memperoleh harga tertinggi untuk kepentingan amal sosial misalnya, atau memang betul-betul harga itu cocok untuk barang tersebut. Nah, itu namanya bay'ul muzayadah. Jadi berbeda dengan bay'ul saumin ala saumin. Beda juga dengan bay'un ala bay'in, atau yang disebut dengan bay'un najash. Itu berbeda ya. Bay'ul muzayadah sama atau merupakan bagian dari bay'ul musawamah. Bukan bay'ul saumin ala saumin atau aktu bay'in ala bay'in, bukan. Dan juga bukan termasuk bay'un najash. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Anas ba'a qadahan wa hilsan fi man yazid. Jadi Nabi pernah menjual gelas mungkin atau bejana yang diberikan kepada siapa yang bisa menaikkan harganya. Dan ini adalah bay'ul muzayadah. Berikutnya adalah bay'ul musawamah, hal hiya jaizah. Jadi ada bay'ul muzayadah, ada bay'ul musawamah tapi lebih rendah, atau mumakasah, atau bahasa lain munaqashah. Jadi sebaliknya dari muzayadah. Kalau muzayadah itu menaikkan harga, jadi harga mulai dari 10 misalnya, lalu siapa yang diantara para pembeli yang mau menaikkan 12, 13, 14 terus, itu namanya muzayadah. Tapi musawamah juga mungkin turun ke bawah. Jadi akan diberikan kepada bukan orang yang paling rendah. Ini adalah misalnya si penjual. Ada berbagai penjual yang menawarkan harganya dengan harga terendah. Ini mungkin disebut dengan munaqashah atau mumakasah, dan termasuk dari bagian dari bay'ul musawamah. Jadi si penjual misalnya ada 5 orang untuk barang yang sama, buka harga pertama 100 juta misalnya, lalu di antara para penjual menurunkan sampai yang paling terendah, lalu terjadi transaksi jual beli dengan seseorang. Lagi-lagi ini juga sama, berbeda dengan bay'in ala bay'in atau najash. Karena kalau yang ini munaqashah atau mumakasah, antara penjual sama pembeli betul-betul serius, tidak untuk saling menjegal, tidak untuk saling mengelabui dan mempengaruhi, tapi betul-betul semua adalah pelaku penjual maupun pelaku pembeli. Jadi tidak boleh lagi ada kesepakatan di samping atau rahasia-rahasia yang sesungguhnya lalu menjadi bagian dari tipu daya antara pelaku penjual dan pembeli. Itu kira-kira secara umum dari, ada beberapa hal yang mungkin bisa dijelaskan di sini, bahwa hukmul bai'i halatus saumi ala saumil ghairi annahu sahih. Jadi jual beli ketika masih terjadi saling tawar satu sama lain, itu boleh dalam konteks muzayadah sama munaqashah. Tetapi dia bisa haram kalau hanya dua pihak. Jadi satu pihak jual beli, satu pihak yang lain. Di mana satu pihak yang lain bisa jadi bermaksud tidak jujur atau betul-betul mau ngerampas. Nah, itu tidak boleh, artinya haram. Tetapi dalam madhab Abu Hanifah, sekalipun haram, jual belinya sah. Sah artinya si pembeli dapat barang, si penjual dapat uang, tapi dua-duanya telah melakukan dosa.
Walil bai'i halatus saumi arba'atu anwa. Halat tasrihil bai'i bil bai'i yahrumu as-saumu ala mushtarin akhar. Ketika si penjual ini menjelaskan kepada si pembeli, yahrumu saumu ala mushtarin akhar, maka ketika si penjual sudah menjelaskan harganya kepada pembeli 100.000 misalnya, maka tidak boleh ada orang lain datang. Yang diharamkan orang lain datangnya yang berani 120.000. Nah, ini orang yang datang barunya ini tidak boleh. Tidak boleh, saya mau 120.000, padahal si penjual sudah ngomong 100.000 kepada si pembeli. Yang kedua, halu adami tasrihil bai'i birridha bil bai'i. La yahrumu saumu ala akhar wa huwa bai'ul muzayadah wa huwa jaizun kama taqaddam. Menurut Hanafiyah, tapi ada keadaan di mana ketika si penjual itu sudah mengatakan harganya berapa, tapi si pembeli diam aja, tidak mengatakan mau, tidak mengatakan tidak mau, dan tidak jelas apakah mau beli atau tidak. Nah, lalu ada pembeli lain yang datang dengan harga yang mungkin lebih tinggi atau lebih rendah, tentu saja boleh menurut Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, karena belum ada tasrih dari si penjual tentang jual beli tersebut. Jadi jual belinya belum ditegaskan, belum terjadi secara tegas bahwa ini saya jualnya ke kamu misalnya, dari si penjual itu sendiri. Hal tawaqqufil bai'i haitsu lam yardu wa lam yarfud. Kalau pertama itu kan keadaan pertama penjualnya itu sudah jelas-jelas mau menjual ke si A misalnya. Kalau si B sudah jelas-jelas si penjualnya tidak mau menjual ke B. Enggak lah, saya nggak mau, sudah keluar kata-katanya. Yang ketiga, itu hal atau kondisi di mana si penjualnya tidak kelihatan apakah dia sedang menjual ke B atau tidak mau menjual ke B karena orangnya misalnya terlalu jauh menawarnya atau reseh atau apa, tapi tidak jelas apakah jadi atau tidak. Nah, ya juzus saum, katanya boleh ditawar oleh orang lain. Tapi kalau hala wujudur ridho bil bai'i min ghairi tasrihin, tapi bisa jadi sudah sama-sama bersedia untuk jual beli, tapi belum keluar bahasanya, belum muncul, ya saya siap, saya mau, belum ada. Dalam hal ini tidak boleh ada saum, ada tawaran dari orang lain atau transaksi yang diminta oleh orang lain. Yang kalau tadi muzayadah, yang kedua mumakasah atau munaqashah, yang ketiga adalah buyu'ul amanah, jual beli amanah. Amanah artinya sama-sama diketahui berapa modalnya, lalu bisa naik namanya murabahah, bisa turun namanya tauliyah atau wadi'ah katanya. Jadi barang itu diketahui. Kenapa disebut amanah? Karena diketahui modalnya. Saya beli sarung, misalnya harganya 100.000. Saya akan menjualnya kepada si Ahmad. Nah, saya bilang ke Ahmad, ya Ahmad, sarung ini harganya 100.000. Kalau nggak percaya silahkan cek di toko online misalnya, atau di toko-toko yang lain. Nah, ketika saya jelaskan berapa harga pokoknya atau berapa harga belinya saya ke toko tersebut, lalu kesepakatan berapa ada untung untuk saya, namanya murabahah. Atau kesepakatan berapa saya harus atau boleh rugi ke bawah, berarti 90.000 misalnya, namanya tauliyah atau wadi'ah. Jadi naik itu murabahah, turun itu namanya tauliyah atau wadi'ah. Dan ini adalah boleh, baik murabahah maupun tauliyah. Tapi ada juga istilah bay'ul isyrak, wa huwa ka bay'ut tauliyah lakinnahu bay'u ba'dil mabi'i bi ba'dil thaman. Jadi kalau isyrak nanti sebagian
Sebagian itu misalnya adalah saya beli tanah 1 hektar, lalu saya jual separuhnya dengan saya ceritakan berapa modal yang saya beli tanah tersebut. Kalau tauliyah itu jadi murabahah, tauliyah, wadi'ah. Tadi saya salah. Kalau tauliyah itu menjualnya sama persis dengan modal yang dia keluarkan. Kalau murabahah lebih tinggi dari modal. Kalau wadi'ah itu lebih rendah dari modal. Wa jami'u hadhil buyu'i masyru'atun fa idza dhaharat khiyanatun fi miqdari samanil awwal aw fi sifatihi sabatal khiyaru fi madhhabil maliki lil mushtari imma bi imda'il bai'i aw bi fashihi. Jadi karena namanya bai'ul amanah atau jual beli atas dasar kejujuran, maka ketika terjadi pengkhianatan atau tidak jujur di mana ternyata modalnya tidak seperti yang dia ceritakan, maka si pembeli tentu saja memperoleh khiyar atau opsi untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Karena itu yushtaratu fil murabahati wa ghairiha min hadhil buyu'i khamsatu syurut. Karena itu ada 5 syarat dari jual beli amanah ini. Di jual beli amanah itu ada 3: murabahah, tauliyah, wadi'ah. Murabahah harganya lebih tinggi dari modal, tauliyah harganya sama dengan modal, wadi'ah harganya lebih rendah dari modal. Apa syarat dari jual beli seperti ini? Pertama, al-ilmu bisamanil awal. Harus sama-sama tahu pembeli sama penjual dengan harga awal atau harga modal. Al-ilmu birribhi, kemudian sepakat atau tahu, sama-sama tahu berapa keuntungan yang akan disepakati bersama. An yakuna ra'sul mali minal misliyat. Yang dijualnya juga katanya tidak bisa semua barang, tapi barang-barang yang misliyat, ada padanannya di luar. Ada padanannya misalnya adalah barang-barang timbangan, yang ditimbang maksud saya, yang ditimbang, yang ditakar, yang diukur, yang dimeter, itu kan ada timbangannya. Tetapi kalau untuk barang-barang yang ghairu misli, barang-barang yang tidak memiliki harga padanan. Padanan itu maksudnya misalnya rumah di satu kawasan dengan kawasan yang lain, untuk rumah yang sama harganya berbeda. Nah, itu ghairu misli karena susah untuk memiliki padanannya. Itu ada yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh apa ya? Anyakun rasul mali minal misliyat wa hada syartun fil murabahah wa tauliyah. Syarat hanya untuk murabahah sama tauliyah saja. Jadi murabahah tidak bisa untuk barang-barang yang tidak misli. Nah, karena itu nanti murabahah boleh nggak untuk jual beli rumah atau jual beli mobil? Karena di sini ternyata tidak boleh. Fa idza kana thamnul awwalu ghairu mithli kan la adad al mutafawitah kaduri, sebagaimana rumah-rumah, wasiabi dan pakaian, wal fawakihi dan bahkan buah-buahan. Fala budda min ja'li ribhi syai'an mutamayyizan an ra'sil mali ma'luman kadarahim wa ja'al wadi'atu syai'an mutamayyizan an ra'sil mali ma'luman. Tidak boleh tukar menukarnya itu secara barter. Jadi yang nggak boleh bukan dengan uang. Kalau dengan uang boleh. Jadi tidak boleh tukar menukarnya itu kalau barangnya misalnya adalah rumah, lalu ditukarnya dengan rumah yang lain atau dengan gandum dan lain-lain. Bukan kalau dengan uang boleh. Kadorihimi boleh. Jadi bukan dengan. Yang keempat, alla yatarattabu 'alal murabahati awil wadi'ati fi da'irati amwalir riba. Hal yang sama juga ternyata tidak boleh. Objek dari jual beli ini untuk barang-barang yang dianggap sebagai barang ribawi, yaitu emas dan perak maupun makanan pokok. Yang kelima, anyakuna al-aqdul awwalu sahihan. Yang kelima, karena jual beli ini didasarkan kepada amanah atau kejujuran atas pembelian yang pertama, yaitu modal yang sama-sama diketahui berapa harga modalnya,
maka an yakuna al-aqdul awwalu sahihan, maka akad yang pertamanya, jual beli yang pertamanya harus sah dulu, harus sahih dulu. Kalau yang pertama tidak sahih, maka yang kedua menjadi juga sama-sama tidak sahih. Jadi fa in kana fasidan lam yajuz bai'ul murabahah. Kalau akadnya rusak, maka tidak boleh murabahah itu. Li'anal murabahata bai'u bi tsamanil awwali ma'a ziyadati ribhin, karena murabahah itu merupakan tambahan untung dari atau atas jual beli yang pertama. Wal bai'ul fasidu yasbutul milku fihi bi qimatil mabi'i aw bi mithlihi. Dan jual beli yang rusak itu kepemilikannya itu harganya dalam hal ini bukan pada harga yang disepakati dalam jual beli, tapi pada qimah al-mabi', pada harga yang benar, harga yang sebenarnya dari barang tersebut. La bisaman al-muhaddad, bukan pada harga yang disepakati pada saat transaksi. Jadi li fasadit tasmiyah, karena dianggap rusak transaksinya. Jadi dalam Islam atau dalam fikih muamalah itu ada dua jenis harga, qimah sama saman, atau syi'run sama qimah. Kalau qimah itu harga orisinal barang, kalau saman itu harga pasar, harga kesepakatan pasar atau harga yang muncul di masyarakat. Nah, harga orisinal itu biasanya terkait dengan modal awal, materi, bahan, dan lain-lain. Saya kira itu dulu. Nanti ada lagi praktek murabahah di perbankan syariah yang disebut sebagai al-amiru bisyira. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.